harapan bangsa, berjuang membangun. Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Kosgoro menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat tanggal 8 September 2022 Tim Konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Kosgoro Kabupaten Pegunungan Bintang memutuskan menetapkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Kosgoro nomor K-05-DPPGMK-9-2022 tentang susunan, komposisi, dan personalia Dewan Pertimbangan Organisasi dan Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Kosgoro Kabupaten Pegunungan Bintang masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Ke-1, mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pertimbangan Organisasi dan Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Kosgoro Kabupaten Pegunungan Bintang masa bakti 2022 sampai 2027 dengan susunan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2022. Dewan Pimpinan Generasi Muda Kosgoro tertanda Muhammad Fajri Nuh, Ketua Umum, Isma Saparni, Sekretaris Jenderal. Lampiran A, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Kosgoro nomor keputusan nomor Ket-005-A-DPP-GMK-9-2022 tentang susunan, komposisi, dan personalia Dewan Pertimbangan Organisasi dan Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Kosgoro Kabupaten Pegunungan Bintang masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Susunan dan personalia Dewan Pertimbangan Organisasi Generasi Muda Kosgoro Kabupaten Pegunungan Bintang masa bakti 2002 sampai dengan 2027. Dewan Pembina Petrus Porob Mabir SEMAK, Bupati Pegunungan Bintang, Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Kapolres Pegunungan Bintang, Dandim Pegunungan Bintang, Kesbangpol Pegunungan Bintang, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pegunungan Bintang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2022. Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Kosgoro Muhammad Fajri Nuh, Ketua Umum, Isma Saparni, Sekretaris Jenderal. Lampiran B, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Kosgoro nomor Ket-005-A-DPPGMK-9-2022 tentang susunan, komposisi, personalia Dewan Pertimbangan Organisasi Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Kosgoro Kabupaten Pegunungan Bintang masa bakti 2022-2027. Bidang pengembangan sumber daya manusia Frans M. Uop Mabin, silakan mengambil tempat. Kemudian Wakil Bendahara Maridi Taplo, Wakil Sekretaris Kalak Mara Taplo, Sekretaris Arias Kahit Mabin, Wakil Ketua Ricardo Singh Panki. Silakan Mas Ricardo. Ini harus diiringi tepuk tangan. Yang gemuruh Ketua kita, Ketua Pegunungan Bintang, Ketua DPD Generasi Muda Kosgoro Pegunungan Bintang, Metodi Taplo SE. Silakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2002 Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Kosgoro, Ketua Umum Muhammad Fajri Nuh, Sekretaris Jenderal Isma Saparni. Sebelum saya menyerahkan patakan kebesaran Panji Generasi Muda Kosgoro ini, saya ingin bertanya kepada Bung Ketua
bersedia untuk bekerja dan membesarkan DPD Generasi Muda Kosgoro Kabupaten Pegunungan Bintang? Bersedia. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Amanat ini saya serahkan kepada Bung Metodi Taplo agar bisa mengibarkan panji-panji Generasi Muda Kosgoro ini di seluruh Kabupaten Pegunungan Bintang. Siap. Saya akan tindak lanjut. Terima kasih. Kita putra putri harapan bangsa, berjuang membangun negara, menjaga benteng Indonesia merdeka, Pancasila hati jiwa kita. Mari serentak maju bersama, mengabdi pada rakyat sehati dan sekata. Pastikan setia kawan terhadap sesama, hidup maju Kosgoro kita, hindarkan dan tinggi di angkasa. Panji Dharma Kosgoro nan megah perkasa, pasti datang hari esok gemilang bahagia, adil makmur Indonesia dan jaya. Saya akan tindak lanjut Kabupaten Pegunungan Bintang, maka ketua dan jajarannya nanti akan seperti apa bisa didukung, terutama kami di Pegunungan Bintang banyak hal yang kita harus selesaikan karena selama ini belum ada Oksibil, ini belum ada organisasi yang sebenarnya, maka kami masyarakat Pegunungan Bintang kita bingung. Oleh karena itu saya baru kali dilantik, saya sangat minta terima kasih banyak kepada ketua pusat maupun provinsi. Saya minta mendukung supaya kedua kali besok saya akan mau tindak lanjut ke Pegunungan Bintang, seperti apa yang saya dengan teman-teman yang baru dilantik kami akan buat di Pegunungan Bintang. Masyarakat kami yang ada di Pegunungan Bintang, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi yang ada di sana lemah, akan buat yang terbaik dan membantu rakyat Pegunungan Bintang. Karena di Pegunungan Bintang kami di sana 34 kecamatan, 277 kampung. Oleh karena itu saya ajak adik-adik saya yang baru dilantik atas dukungan dan kerjasama bagaimana untuk Pegunungan Bintang kita akan maju. Yang saya hanya titipkan adalah teman-teman di Pegunungan Bintang untuk lakukan kerja-kerja organisasi yang meliputi Tridharma Kosgoro, yaitu pengabdian kerakyatan solidaritas. Jadi saya udah lihat Ketua Metodi ini sering turun ke masyarakat. Beliau sering membantu masyarakat dan yang pastinya cocok dengan organisasi ini karena kita kerja untuk kepentingan masyarakat. Nah itu. Jadi baik Dewan Pertimbangannya, Kakak Petrus mungkin tidak bisa hadir, sudah hubungi saya dan beliau akan bersama-sama dengan pengurus DPD untuk kembangkan organisasi di atas. Jadi saya sudah pernah injak kaki di Oksibil itu 2000 berapa ya? Kalau tidak salah 2015 saya injak kaki di Oksibil. Nah, jadi saya sudah sampai kantor bupati di atas, saya sudah sampai di DPR, nah, sudah keliling-keliling. Jadi hari ini kalau Pegunungan Bintang sudah definitif, saya sudah tidak kaget karena saya punya jejak kaki sudah ada di atas. Nah, itu sama dengan Timika. Saya bilang Ketua Mimika, ini Mas Isman pendiri ini, dia bangun perusahaan itu di Timika. Itu perusahaan pertama di tahun kurang kalau tidak salah di tahun 80-an. Itu. Jadi jejak kaki
Kosgoro di Papua ini sudah ada sejak tahun 80-an. Nah, itu. Ya, jadi kita sebagai kader, sebagai pengurus harus merasa bangga, tapi tidak tinggi hati. Kita tetap rendah hati. Kita tidak, walaupun tidak banyak, tapi kita siap bekerja. Karena di Kosgoro ini tampil apa adanya, bukan tampil ada apanya. Nah itu, dan hari ini kita bersyukur saya berdiri selaku ketua umum yang terpilih secara demokrasi dalam perhelatan musyawarah besar yang dilakukan di Provinsi Papua pada bulan Maret. Dan saya sudah yakin karena beberapa kata penginjil, barang siapa yang bekerja dengan jujur dan dengar-dengaran di atas tanah ini, dia akan dapat tanda heran. Yesus tidak kaget. Jadi seperti itu. Walaupun angin kencang, badai kencang, kamu hantam sudah. Kalau jatuh berarti kamu hebat. Jadi seperti itu. Percaya diri perlu, tetapi kita juga harus punya visi yang jelas untuk menjalankan organisasi. Ya, mudah-mudahan dalam beberapa jam lagi akan terpilih ketua DPD Provinsi Papua, dan mungkin tugas saya dengan saudara saya Anderson ini sudah dari 2018. Ya, memang kita membangun organisasi ini dengan berat, susah mencari kader, itu biasa. Nah, itu. Jadi sampai di ujung ini mungkin tinggal kita dua sendiri, yang lain tidak tahu ada di mana. Tapi kita percaya Tuhan sudah beri kita tempat yang baru untuk kita mengurus yang lebih besar. Mungkin menurut Tuhan kita layak mengurus yang lebih besar, karena tantangan organisasi di Papua ini semua sama. Bukan hanya generasi muda Kosgoro saja, ada beberapa organisasi besar seperti Ansor, banyak. Jadi mereka bilang bahwa kalau Papua terlambat dalam proses konsolidasi organisasi itu biasa, karena jarak, terus secara geografis Papua masih sulit untuk dijamah atau dilakukan komunikasi secara langsung. Mungkin ya komunikasi lewat telepon saja mungkin masih agak susah, tapi kita yakin percaya dengan semangat generasi muda Papua harus bangkit. Ya, jadi ini sejarah pertama DPD Generasi Muda Kosgoro Kabupaten Pegunungan Bintang dilantik. Hari ini sejarah. Ingat hari, jam, tanggal. Itu. Dulu KNPI melahirkan pemimpin-pemimpin besar. Tapi sekarang hari ini kita lihat KNPI ada 5. Jadi saya agak pesimis. Mudah-mudahan generasi muda Kosgoro ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin besar, baik di daerah, di provinsi maupun di pusat. Saya yakin itu. Karena dengan ketulusan, dengan hati yang bersih, organisasi ini pasti jalan. Roh organisasi ini ada. Roh organisasi ini bergerak, melihat. Itu dia mau kita mengurus organisasi ini dengan hati yang bersih. Kalau dengan hati yang bersih, hati yang tulus, saya rasa semua jalan ringan. Hambatan itu biasa. Saya sekjen, OKK, Bendum, kita urus organisasi ini di pusat ini. Kita urus satu Indonesia ini. Tapi kita cepat, kita mulai dari Papua. Kita musda hari ini, selanjutnya sampai ke ujung barat. Kita buktikan bahwa Papua bisa melakukan musyawarah daerah. Dan Papua sudah lakukan MUBES. MUBES saya bisa, masa musda tidak bisa? Itu. Jadi yang susah di Indonesia ini hanya minyak tanah. Tidak ada yang susah. Selama ada kemauan, ya kan ketua. Ketua ini bolak-balik di Jawa terus saya telepon, kok kapan pelantikan? Kok pasang status di Garut, kok kira gue kampung di Garut. Tapi dia mental bagus, kakak. Saya mau maju apa? Mau maju kepala daerah. Saya bilang, jangan kau bicara kepala daerah, kau urus Kosgoro dulu. Kalau kau bisa urus, sudah itu barang itu kita urus. Kita ini bukan baru urus 1-2 kepala daerah, jadi itu. Jadi
Yang saya titip bukan tujuannya harus jadi pemimpin, memang kita harus mengambil alih dengan tujuan baik. Tetapi kita juga harus belajar dulu dari organisasi ini. Itu ketika kita mampu menjalankan roda organisasi ini, ya sudah. Langkah selanjutnya rakyat sudah percaya, masyarakat sudah percaya, kenapa tidak? Itu. Tetapi yang utama adalah bagaimana melihat masyarakat di sana. Apa yang metode sudah lakukan selama ini saya lihat mungkin lebih ditingkatkan lagi, nah, supaya masyarakat betul merasakan Kosgoro hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu. Jadi nanti logistiknya bendera, nanti siapkan bendera 100 untuk teman-teman Pegunungan Bintang untuk bawa. Nanti 100 juga untuk Mimika. Nah, itu supaya kibarkan bendera di atas. Itu. Selanjutnya teman-teman yang saya dan tamu undangan yang saya muliakan, generasi muda Kosgoro ini lahir dengan semangat ekonomi kerakyatan. Jadi nanti ada buku pedoman perjuangan, nanti kita kasih mungkin sambil baca, ya mungkin sedikit banyak kita belum forta juga ya, kita belum kasih pembekalan, tapi ketua sudah sampaikan nanti akan buat raker ya di atas ya nanti buat raker di atas ya, mungkin ada kita punya orang-orang DPP yang bisa kasih pembekalan nanti di Pegunungan Bintang, nanti kita utus supaya lebih paham, mencintai ini organisasi. Jadi kalau mungkin buka Google Kosgoro ini ada Kosgoro 57. Kita Kosgoro itu dulu satu, hanya Kosgoro saja. Itu terlahir di 10 November 1957 dan juga yang menjadi cikal bakal lahirnya Partai Golkar yaitu dari Kosgoro. Tapi setelah masa fase politik, perubahan paradigma politik sampai pasca reformasi, maka pendiri menarik diri keluar dari Golkar dan hari ini kita independen. Jadi kalau orang bilang Kosgoro itu Golkar, ya benar itu dulu. Tapi sekarang, tapi bukan bilang underbow, bukan anak buah di bawah Golkar, bukan. Kita yang melahirkan Partai Golkar. Itu. Golkar lahir kalau tidak salah 1964. Kalau tidak salah, walaupun saya keluar dari Golkar, tapi saya masih ingat. Itu. Jadi teman-teman harus belajar, cari tahu tentang generasi muda. Jadi Kosgoro itu PPK, pimpinan pusat kolektif, kita di bawahnya ada wanita Kosgoro, ada generasi muda Kosgoro, ada Gema Kosgoro, ada LBH Kosgoro, Lembaga Bantuan Hukum Kosgoro. Jadi yang kita sekarang ada ini di generasi mudanya Kosgoro. Jadi tetap harus sebut generasi muda. Kalau orang bilang Kosgoro saja umum, itu umum. Nah, itu jadi ada FKPPI, ada GM FKPPI, nah itu. Jadi kan kita bingung, wah ini FKPPI waktu itu masih almarhum Kakaya Naomi, wah ini GM Pak BTM, iya dong, wah oh ada GM, ada Gema, ada wanita, ada LBH. Jadi seperti itu sedikit penyampaian terkait Kosgoro, generasi muda Kosgoro. Saya harapkan setiap langkah kita, setiap kerja-kerja kita, jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan, semoga apa yang kita lakukan dapat dipermudah. Sekian dari saya.